Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan cukup jauh. Lalu bagaimana caranya agar perjalanan yang jauh itu ditempuh lebih mudah, cepat, sehingga tak terasa penat dan capek? Mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk minta petunjuk dan mengajak pergi. Syukur alhamdulillah, Abu Nawas tak keberatan. Tak terasa mereka telah berjalan cukup jauh, dan hampir separuh perjalanan, kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti, karena mereka ragu kemana jalan yang harus dituju. Iya, setahu saya kedua jalan ini menuju ke hutan. Sahut yang lain. Mungkin juga, timpal yang lain. Lalu bagaimana? Tanya salah seorang. Dalam keadaan demikian Abu Nawas hanya diam, lalu memberikan saran untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bisa salah pilih lebih baik kita kembali saja, kata Abu Nawas. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, saya memiliki dua sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka itu saudara kembar dan kalau kalian melihat, tak ada yang bisa membedakan satu dengan yang lain. Sebab, mereka itu mirip sekali. Yang satu selalu berkata jujur dan satunya lagi selalu berkata bohong. Mereka itu termasuk orang aneh. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab kawan Abu Nawas. Baiklah kalau begitu kita istirahat sejenak, usul Abu Nawas. Iya, baiklah, sahut teman-teman Abu Nawas. Sambil istirahat, mereka membicarakan tujuan agar cepat sampai ke tujuan. Setelah semua beristirahat dan selesai makan, mereka segera melanjutkan perjalanan jauh menuju ke rumah dua orang kembar itu. Setelah sampai, dan pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar itu. Ia berkata, maaf hari ini aku sangat sibuk. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih, katanya. Ya baiklah aku hanya mengajukan satu pertanyaan, kata teman Abu Nawas. Bagus-bagus, kata salah seorang kembar. Mendengar perkataan dua orang kembar itu, Abu Nawas mendekat dan berbisik menanyakan tentang arah mana jalan yang dituju. Akhirnya orang itu juga menjawab dengan cara berbisik pula. Setelah mendapat jawaban dari orang kembar itu, Abu Nawas berkata dan berpamitan, terima kasih atas semua bantuannya, kata Abu Nawas sambil mohon pamit. Ya, sama-sama, hati-hati, kata orang kembar. Setelah berpamitan, rombongan Abu Nawas bertanya kepada Abu Nawas, kemana arah jalan yang kita tuju? Jalan sebelah kanan, timpal Abu Nawas. Benarkah? Desak teman Abu Nawas. Benar, jawab Abu Nawas. Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas. Benarkah demikian? Tanya kawan Abu Nawas. Benar, sahut Abu Nawas. Bagaimana engkau bisa memutuskan harus jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang selalu berkata bohong atau berkata benar. Tanya kawan-kawan Abu Nawas. Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang berkata selalu benar maka ia menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri. Sebab saudara kembarnya itu berbohong,
Maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena tahu saudara kembarnya akan menjawab jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berkata benar.